Beberapa hari yang lalu, saya ditelepon oleh seorang peternak babi dari Sumba Barat, NTT, tepatnya Wai Kabubak. Beliau mengalami kendala, yaitu ternak babinya mengalami gangguan birahi atau tidak birahi lagi setelah melahirkan. Untuk mengetahui jawabannya, yuk kalian simak video cara mengatasi babi tidak birahi berikut. Yang pertama, berikan nutrisi yang lengkap dan tepat. Salah satu faktor yang mempengaruhi estrus atau birahi pada babi yaitu kecukupan nutrisi. Kekurangan kandungan nutrisi yang dikonsumsi ternak babi dapat mempengaruhi reproduksi ternak babi tersebut. Nutrisi makanan yang baik sangat diperlukan dalam perkembangan dan pertumbuhan ternak babi, terlebih calon indukan atau indukan. Nutrisi pakan yang lengkap sangat membantu pertumbuhan babi dengan baik, yang mana akan membantu proses perkembangan kesuburan ternak babi. Maka dari itu, gunakan pakan babi yang lengkap dan kaya akan nutrisi, yang mana ada karbohidrat, vitamin, protein, kalsium, mineral, serat, dan lain-lain. Selain itu, porsi pemberian setiap nutrisinya juga harus mengikuti aturan, bukan asal kasih makan saja. Pertanyaannya, mengapa? Kita mesti tahu berapa asupan nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh seekor ternak babi. Tidak boleh ada yang kurang dari nutrisi tersebut. Dengan adanya kekurangan di satu nutrisi, maka akan mempengaruhi tingkat kesuburan ternak babi juga. Kadang yang sudah sesuai saja belum tentu normal estrus atau birahinya, apalagi yang kasih makan sembarang saja. Lalu ada yang pasti tanya begini, mengapa yang kasih makan sembarang bisa birahi atau estrus? Jawabannya begini teman-teman. Sekali lagi bahwa ilmu ternak babi itu tidak sama dengan ilmu matematika yang sudah pasti. Semua ternak babi tidak bisa disamakan tingkat kesuburannya, nutrisi yang dibutuhkan maupun daya tahan tubuhnya. Yang kedua, injeksi vitamin B kompleks dan vitamin E setiap 2-3 minggu pada ternak babi calon indukan ataupun ternak babi indukan. Vitamin B kompleks dan vitamin E sangat berpengaruh dalam perkembangan kesuburan ternak babi. Pemenuhan vitamin ini untuk mencegah kekurangan vitamin B, yaitu vitamin B1, B2, B6, nikotinamide, dan vitamin D pantenol. Dengan lengkapnya vitamin, maka akan membantu proses perkembangan kesuburan ternak babi. Yang berikut, vitamin E merupakan vitamin yang dikhususkan untuk mengatasi masalah gangguan kesuburan seperti birahi atau estrus. Dengan rajin menyuntikkan vitamin E setiap 2-3 minggu sekali ke calon indukan atau indukan ternak babi, maka dipastikan bahwa ternak babi tersebut tidak akan mengalami gangguan estrus atau birahi. Jadi, mulai sekarang, rajin-rajinlah Anda menginjeksi vitamin E ke ternak babi Anda agar gangguan estrus atau birahi bisa teratasi. Yang ketiga, gunakan toksin binder pada pakan babi. Toksin binder digunakan untuk menarik racun atau mikotoksin yang dihasilkan dari jamur dari pakan ternak. Jadi mikotoksin atau racun yang ada dalam pakan babi ini akan ditarik oleh toksin binder ini di saluran pencernaan untuk dibuang bersamaan dengan feses atau kotoran ternak babi.
Lalu, apa hubungannya dengan gangguan estrus atau birahi pada ternak babi? Bahwa mikotoksin atau racun yang dihasilkan dari pakan berjamur ini akan mengganggu tingkat kesuburan ternak babi. Maka dari itu, fungsi toksin binder ini akan membantu menarik racun atau mikotoksin tersebut di saluran pencernaan, lalu dibuang lewat feses atau kotoran babi. Maka dari itu, campurkan toksin binder ke pakan babi. Untuk 1 ton pakan babi bisa menggunakan toksin binder sebanyak 1-3 kg. Yang keempat, hindari menggunakan pakan berjamur atau yang sudah lama disimpan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa pakan berjamur akan menghasilkan mikotoksin atau racun yang akan merusak atau mengganggu kesuburan ternak babi. Jadi hindari pakan babi yang sudah lama tersimpan. Anda bisa cek dengan teliti saat membeli, apalagi yang tinggalnya jauh dari pabrik pakan. Pasti proses distribusinya lama dan pasti menyebabkan pakannya tidak segar lagi. Silakan cek pakan babi Anda seperti jagung, dedak, gandum atau polar maupun konsentrat sebelum membeli. Jangan Anda membeli yang sudah kelihatan lama, apalagi yang sudah berjamur. Dipastikan akan ada racun atau mikotoksin yang siap mengganggu kesuburan calon indukan ataupun indukan ternak babi Anda, yang pada akhirnya membuat ternak babi tidak birahi atau estrus. Yang kelima, kurangi limbah dapur atau bila perlu tidak usah diberikan ke induk atau calon induk. Maksud dari mengurangi limbah dapur atau tidak perlu diberikan ke induk atau calon indukan, karena saat memberikan makanan berupa limbah dapur, kita tidak pernah tahu nutrisi apa saja yang ada di limbah dapur tersebut serta berapa kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan nutrisi atau bisa saja kekurangan nutrisi lain seperti mineral, kalsium, zat besi, dan lain-lain. Kekurangan dari nutrisi dan ketidakseimbangan kandungan ini menyebabkan ternak babi susah mendapatkan keseimbangan nutrisi untuk memperoleh tingkat kesuburan yang baik. Yang berikut, pemakaian limbah dapur yang sudah lebih dari 3 hari itu mengandung mikotoksin atau racun yang bisa berbahaya untuk masalah kesuburan ternak babi. Hal ini sudah pernah saya alami sebelumnya. Induk tidak birahi dan ada yang mengalami gangguan saat partus. Saran saya, perlahan-lahan kurangi dan tidak usah digunakan. Jika masih menggunakan limbah dapur, maka tambahkan injeksi vitamin B kompleks dan vitamin E untuk melengkapi kekurangan vitamin-vitamin dan zat besi. Untuk zat besi Anda bisa menginjeksi tambah Ferrex. Lalu jangan menggunakan limbah dapur terlalu banyak dan penggunaannya tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang keenam, injeksi hormon. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi estrus atau birahi pada babi yaitu kadar hormon dalam tubuh ternak babi. Jadi, jika hormon-hormon reproduksi bekerja sama dengan baik, maka akan terjadi estrus atau birahi pada ternak babi. Jadi, injeksi hormon menjadi bagian atau usaha paling terakhir dari cara mengatasi babi tidak birahi. Saat injeksi hormon, kita perlu melihat kembali bobot ternak babi. Bobot ternak babi yang normal untuk menjadi indukan adalah minimal 120 kg. Jadi jika saat menyuntik hormon dan berat badannya belum mencapai berat minimum 120 kg, maka ternak babi tersebut perlu ditingkatkan lagi. Tingkatkan dahulu berat badannya, baru disuntik hormon. Mengapa demikian? Karena ternak babi tersebut dipaksa birahi kembali dan belum siap untuk melahirkan. Sehingga bila dipaksakan kawin dengan pejantan, maka akan menghasilkan ternak babi yang abortus. Selain itu juga karena kurangnya nutrisi yang diberikan untuk fetus dan indukan tersebut. Hormon yang bisa dipakai untuk memicu babi
atau ternak babi birahi yaitu Ovalumon, yang mana diinjeksikan 3 hari sekali. Hormon Ovalumon ini juga bisa digunakan untuk ternak babi yang sedang mengalami keguguran dan gangguan siklus estrus atau birahi. Jadi teman-teman, 6 cara mengatasi babi tidak birahi yaitu: pertama, berikan nutrisi yang lengkap dan tepat. Yang kedua, injeksi vitamin B kompleks dan vitamin E setiap 2-3 minggu pada ternak babi calon indukan ataupun ternak babi indukan. Yang ketiga, gunakan toksin binder pada pakan babi. Yang keempat, hindari menggunakan pakan babi berjamur atau yang sudah lama disimpan. Yang kelima, kurangi limbah dapur atau bila perlu tidak usah diberikan ke induk atau calon indukan. Yang keenam, injeksi hormon Ovalumon. Baik teman-teman, dan Anda juga bisa nonton video terkait yaitu waktu terbaik kawin pada babi, ciri babi birahi. Link videonya juga ada di deskripsi video ini.